tidak akan lengkap ketika Tuhan tidak bersama kita. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian yang akan menuntun kita dalam perjalanan panjang kita di bulan Agustus. Kita akan buka bersama dalam kitab Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, kita akan menyanyi nyanyian rohani 126. Rohani 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sebagai bagian dari doa pembacaan Alkitab. Hatiku teguhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan keluar dulu di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
Sebab Ia yang mengatakan jangan berzina, Dia mengatakan juga jangan membunuh. Tetapi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum, yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarnya, karena itu baik dan luar biasa di tengah-tengah kita, yang menjaga kita, menjalani hidup bersama kita, memberkati kita dalam bekerja dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Tetapi segala hal itu menjadi bagian yang membuat kita mensyukuri semua yang kita buat. Namun bacaan kita hari ini memberi kesan yang indah bagi kita untuk kita melaksanakan kehidupan di tengah-tengah perjalanan hidup ke depan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-13 dengan tema manusia memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab Yakobus termasuk dalam kitab surat-surat umum yang mengisahkan atau memberi penekanan lebih besar terhadap pandangan Kristen yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang kekayaan, kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebiasaan, pertengkaran, keatuhan dan kerendahan hati. Bahkan ada hal-hal yang mengingatkan kita semua untuk menjalani proses kehidupan dengan selalu mengingatkan tentang kehendak Allah di tengah-tengah hidup. Dari bagian ini ada 5 hal penting yang mengisahkan dan memberi pesan kepada kita mengakhiri bulan Juli dan melangkah baru di dalam bulan Agustus 2024. 5 hal itu terdiri dari yang pertama, sebagai orang Kristen atau orang percaya dan beriman kepada Tuhan, hal pertama yang ditekankan, janganlah kita memandang rendah orang lain dengan memandang muka atau dikatakan indikasi. Percaya atau tidak percaya, hal ini menjadi bagian dari sebuah proses kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah hidup ini, di mana indikasi itu bagian dari sebuah respon yang ada di tengah-tengah hidup kita. Cari teman juga, cari teman yang kita lebih dekat. Kalau yang jauh-jauh lebih luar biasa. Karena katekisasi untuk bermain raih 2 dan raih 2, raih 1 dan raih 1. Padahal orang tidak tahu bahwa sama-sama jemaat Tuhan itu contoh. Karena kita kadang memandang muka dan melihat bahwa orang lain ada rakyat tempat itu punya nakal-nakal, kami rakyat 3 itu nakal-nakal. Padahal kalau katanya kami semua warga tempat itu bagian dari proses memandang muka. Dan Tuhan memesan hal itu merupakan sebuah hal yang ditentang oleh Tuhan, karena melanggar hukum Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup setiap orang. Yang kedua, Allah memilih orang miskin yang keterbelakangan. Allah menganggap bahwa mereka itu berhak dalam dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris dalam kerajaan. Itu kita pasti bilang, bahwa berarti Allah mengasihi orang miskin saja, baru orang yang kaya. Kita punya berkat yang datang dari Tuhan. Tetapi ternyata bagian firman Tuhan ini memberi sebuah isyarat dan pesan bagi kita untuk melihat apa yang harus kita langkah di tengah-tengah perjalanan ini ketika kita memandang berkat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Sebab Yesus dia bilang untuk semua orang ada lebih baik orang miskin masuk ke dalam surga, lebih gampang orang miskin masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang kaya. Sebab orang kaya selalu memikirkan harta kekayaannya, di mana hatinya berada, di situ kekayaannya berada. Tapi orang miskin dia pikir karena hidup ini susah, dari harapan dan kerinduan itu hanya ada pada Tuhan semesta. Sehingga Yesus bilang sangat
orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, tapi lebih mudah orang miskin masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dia memberi perumpamaan tentang seekor unta masuk ke lubang jarum lebih gampang daripada yang lain. Itu alasan kenapa Yesus firman Tuhan ini memberi sebuah pesan bahwa Allah memilih orang-orang miskin, orang-orang keterbelakangan, dianggap tidak berarti dalam dunia ini, tetapi Tuhan memandang mereka kaya dan memiliki iman serta akibat. Hal yang ketiga, Allah ingin agar kita menjalankan serta melakukan hukum kasih itu dengan baik dan benar sesuai dengan perintah. Dari bacaan kita tadi dia bilang, kalau bersinar tapi membunuh tetap dosa. Kalau bersinar, tidak membunuh, berarti tidak melanggar hukum. Tapi bikin satu, bahwa ini tidak bikin satu, tapi tidak bikin lain, menganggap bahwa ini tidak benar. Tetap benar. Yesus menantang hal itu. Dia bilang begini, masa selumbar di mata orang bisa kau lihat, tapi bau di mata sendiri tidak kita lihat. Dan itulah yang biasa kita lakukan di tengah-tengah ini, melaksanakan sebuah hal yang menjadi bagian dari hukum Tuhan dan menganggap kita paling benar dan paling hebat. Padahal kita tidak tahu bahwa lebih banyak hal-hal yang kita langgar daripada satu hal menjadi contoh yang membuat kita bangga terhadap Allah. Dan Yesus mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, hendaknya melakukan hukum kasih itu dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Allah. Kan hukum kasih aja, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat kedua pun tergantung seluruh hukum Torah. Berarti kalau kita tidak mengasihi Allah, atau tidak mengasihi orang lain, atau tidak mengasihi Allah, berarti kita melanggar hukum dan lain sebagainya. Yang keempat, dia bilang, jika manusia memandang muka, maka kita berbuat dosa dan kita melanggar hukum Tuhan serta hukum kasih sendiri. Yesus menantang banyak orang, upah dosa adalah maut. Dan dia mengingatkan bahwa bikin banyak hal yang kita lakukan, tapi dosa tetap dosa dan maut tetap menjadi bagian hidup kita. Oleh sebab itu dalam bagian ini dia mengingatkan kita bahwa ketika kita memandang muka atau dikasih itu, maka kita berbuat dosa dan hukum Tuhan tetap ada dan mengikuti perjalanan hidup kita hari lepas hari. Yang kelima, melakukan perkataan serta perbuatan seperti orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan telah menerima pengampunan dari Allah. Kita harus menyadari bahwa kita ini telah memperoleh pengampunan dan anugerah daripada Allah. Kita telah dimerdekakan oleh Allah karena kasih karunia. Dia bilang, oleh karena dosa satu orang, semua orang disalahkan dan berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena satu orang saja pula, semua orang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita ada dalam anugerah dan kita telah menerima pengampunan dari Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Allah dan anugerah itu, kita harus melakukan segala hal yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Kita menerima belas kasihan Allah dan kita bebas dari penghakiman itu. Masa kita harus membuat tindakan yang membuat Allah begitu tidak senang terhadap kita karena tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Kita harus menunjukkan sebuah tindakan yang membuat Tuhan sayang dan Tuhan mengasihi kita karena tindakan dan perbuatan. Sebab itu 5 hal ini menjadi bagian yang akan membuat kita menyadari bahwa ternyata di belakang kita sudah bikin banyak hal yang melanggar kehendak Allah, namun Allah mengasihi kita. Pesan ini menjadi langkah awal bagi kita untuk memasuki hari-hari ke depan
berarti kita harus berjalan dengan sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebab dalam kehidupan kita seringkali kita sadar atau tidak, kita terus memandang muka dan pilih kasih di tengah-tengah hidup ini. Tetapi sesungguhnya bagian firman ini mengingatkan kita, berbahagialah semua orang yang tidak memandang muka dan tidak pilih kasih dengan tulus dan sukacita, selalu berbuat baik bagi semua orang tanpa melihat suku budaya, bahasa dan lain sebagainya. Maka Tuhan juga akan memandang dan melihat kita dalam berbagai tanggung jawab yang kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Mari kita belajar dan kita terus berbuat supaya Tuhan merubah kata-katanya. Ternyata bukan sangat gampang saja orang yang miskin masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mungkin kata-kata itu bisa berubah. Ternyata semua orang yang percaya mendapatkan pengharapan dan kemudahan untuk masuk ke kerajaan surga karena tindakan dan perbuatan kita yang besar dan luar biasa untuk Tuhan di tengah-tengah. Karena ketika kita memandang muka dan pilih kasih, berarti sesungguhnya kita tidak pernah melaksanakan kasih. Pendeta yang begini boleh, kan mau, tapi pendeta yang sana kan mau juga pilih kasih loh. Dan kita juga ada dalam hitung-hitung. Padahal kita harus percaya bahwa ketika Tuhan berperkara di tengah-tengah hidup kita, Tuhan juga bisa melihat segala hal yang kita lakukan. Intinya Bapak Ibu, mari kita pulang, kita bikin yang baik-baik, tidak pernah pandang muka, karena Tuhan memandang hati dari kita semua. Ada lagu bilang memang lain di bibir, lain di hati. Kadang-kadang kita bicara, kita punya hati lain. Kadang-kadang kita bilang, anak-anak bilang, Bapak tidak mengasihi saya, padahal Bapak punya hati itu betul mengasihi karena Bapak mengajar. Tapi karena kita memandang itu sebagai perbuatan yang tidak adil, anak-anak selalu bilang begini. Kadang-kadang kita memandang majelis sudah begini, padahal majelis sudah sepakat begini karena ada sesuatu hal yang lebih baik untuk sebuah kehidupan yang baik ke depan. Dan itulah yang diajarkan oleh kita di hari ini. Mari kita tidak pernah memandang muka. Kita bisa buat apa saja, tapi ketika kita bilang kau terbaik, kau terlaku, kau begini, tapi kalau Tuhan melihat hati bahwa ini yang terbaik, itu dihitung oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pulang mensyukuri hari-hari kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Melangkah dengan pesan-pesan Tuhan ini, supaya di bulan Agustus 2024 ini berjalan bersama Yesus, aman dalam kehidupannya, dan kita bisa mengakhiri Agustus masuk di September dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Ku
tahu, itu Tuhan akan menuntun dan menjaga kita. Ingat dan dengarlah pesannya, supaya kita aman dalam perjalanan ke depan. Atas dasar semuanya, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah, Gembala Agung Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada selesai dan atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Efata Melangu, kami mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan dalam perjalanan di bulan Juli 2024. Selamat melangkah di bulan Agustus 2024. Selamat berulang tahun atas ulang tahun pernikahan bagi keluarga yang merasa bersyukur hari ini. Selamat ulang tahun atas penambahan usia bagi semua warga jemaat yang merasakan sukacita di bulan Juli. Tuhan Yesus yang punya kita semua kiranya memberkati, menaungi dan menyertai kita dalam seluruh perjalanan kehidupan pribadi, rumah tangga setiap hari. Amin. Siapa ini? Kita ke bawah, sudah. Bapaknya. Saya kemarin ada ternyata anak perempuan dia ada duka. Ma, ya.